Oke, selamat malam. Kembali lagi di Raja Sonor Channel. Malam ini saya akan kembali menganalisa, memberikan masukan, memberikan kritikan, sekaligus memberikan analisa siapa sih yang akan menjadi pemenang Pilkada Samosir nanti. Tapi sebelumnya, izin jangan lupa subscribe-nya. Sebelum masuk ke pemenang, sebelum masuk ke prediksi saya sebelumnya akan memberikan masukan, memberikan dukungan kepada antara semua calon bupati dan calon wakil bupati sekaligus para simpatisan. Dengarkan baik-baik, calon wakil bupati dan calon wakil bupati. Perlu Anda ketahui, baik buruknya kepemimpinan itu ditentukan dengan seorang pemimpin. Artinya di situ, baik buruknya masyarakat Samosir nanti akan ditentukan oleh kepemimpinan saudara. Untuk calon bupati dan calon wakil bupati, perlu juga kamu ketahui, jika kamu diberi jabatan atau kepemimpinan karena meminta, kemungkinan Anda akan ditelantarkan. Tetapi jika kamu diberi jabatan atau kepemimpinan bukan karena meminta, Anda akan ditolong. Yang kedua, perlu juga saudara ketahui, pemilihan umum bukan hanya sekedar mencari pemimpin, tetapi pemilihan ini sekaligus menentukan nasib 92.000 pemilih di luar anak-anak dan lansia akan ditentukan oleh kepemimpinan Anda nanti. Saya mau tanya dulu satu-satu sama calon bupati. Tahu enggak kriteria seorang pemimpin itu seperti apa? Kalau tidak tahu, saya jelaskan di sini tanpa mengurangi rasa hormat Anda. Pertama, pemimpin itu harus punya manajemen. Yang kedua, pemimpin itu harus punya strategi dalam bertindak. Yang ketiga, pemimpin itu harus mampu berkomunikasi. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada calon-calon bupati dan calon-calon wakil bupati. Dan yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi, saya akan memprediksi siapa pemenang untuk Pilkada Samosir di tahun 2020 nanti. Kalau kita melihat kekuatan, kita melihat tim pemenangan, kita melihat dari
partai pengusung. Seperti kita ketahui, partai yang mengusung nomor 3 Rapidin Simbolon diusung partai PDI Perjuangan, sementara partai yang mengusung nomor 2 kurang lebih 5 partai: Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS, dan Hanura. Yang ketiga, calon urut nomor 1 independen perorangan Marwale Simbolon juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Oke, mari kita bahas. Ini menurut analisa, menurut feeling, menurut logika saya. Pertama, kekuatan di Rapidin Simbolon bisa setengah atau 50% akan dimenangkan di wilayah Pangururan. 50% akan dimenangkan di wilayah Pangururan. Memang jumlah pemilu dari 9 kecamatan yang ada di Samosir, memang DPT-nya ada di Pangururan. Yang kedua, yang paling banyak Simanindo. Saya memprediksi kemenangan daerah Simanindo akan ada di tangan Pandiko Kultom. Simanindo, saya prediksi suara di sana akan diperebutkan 2 calon pasangan yang mendominan, antara Marwale Simbolon dan Pandiko Timotius Kultom. Kalau daerah Palipi, jelas asal Sinaga Situmorang. Mungkin saudara-saudara sudah pernah melihat, kalau belum pernah, kalau enggak ikut langsung ke wilayah Palipi waktu acara Situmorang Sipituama, dukungan penuh buat Pandiko. Bisa dibilang 70% daerah Palipi akan dimenangkan Pandiko. Daerah Kecamatan Nenggolan, Onandrunggu, bisa diprediksi, saya prediksi 70% akan dimenangkan Pandiko Kultom. Alasannya simpel. Rapidin Simbolon atau calon petahana jarang bersilaturahmi ke daerah Nenggolan ataupun ke daerah Onandrunggu. Mungkin dari 9.240 DPT yang ada di Nenggolan dan 7.000-an lebih, sekitar 7.940 DPT yang ada di Onandrunggu, mungkin 90% di sana jarang melihat atau berpapasan atau bersilaturahmi dengan Rapidin Simbolon. Jadi pasti daerah Palipi
daerah Nenggolan, Palipi, Onandrunggu akan dimenangkan oleh Pandiko Gultom. Dan yang ketiga dan yang terakhir, untuk 3 kecamatan lain seperti Longgurni Huta, di sana ada pemimpin kurang lebih 6.000. Harian kurang lebih 6.000. Sitio-tio kurang lebih 5.000. Ini bisa dibilang 50-50. Bisa berbagi 3. Karena wilayah ini bisa dibilang wilayah yang jarang dijumpai para calon. Padahal sebenarnya daerah ini kalau digabungkan merupakan lumbung suara juga. Jadi kepada calon yang akan memenangkan trofi pemilihan pilkada nanti, saya khususnya berharap penuh untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Samosir. Ada perubahan, ada kemajuan. Kita berharap masyarakat tidak kesusahan lagi mencari ikan, mencari lauk. Danau Toba luas. Tak sampai 1 M beli bibit mujair, semua masyarakat Samosir sudah bisa makan mujair. Tidak sampai 1 M beli pupuk, beli bibit. Semua Samosir sudah punya bibit. Jadi begitulah prediksi dan analisa saya. Itu hak saya. Tergantung prediksi masing-masing. Kalau ada prediksimu yang lain, itu hak dan itu penilaianmu, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa kemanusiaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang menonton video ini. Salam damai dari saya, anak rantau putra Samosir. Semoga aman terkendali. Hajar terus, jangan takut.